berarti penyidik Polres Cirebon harus mempunyai bukti sidik jari. Kalau sidik jari itu tidak ada, bagaimana menurut pendapat ahli? Tidak harus sidik jari ya. Tangkapan video juga bukti saintifik. Tidak ada itu bisa juga DNA. Karena kalau tidak salah di sini ada pasal tentang perbuatan terhadap anak ya. Nah di situ ditemukan sperma misalnya. Dari situ kan bisa dicek sperma itu apakah sperma satu orang, apakah sperma 13 orang ya, tersangka 13 laki-laki ada berapa di situ? 13 tersangka tambah 1 korban 14 ya. Apakah sperma itu sperma 14 orang? Nah, jadi artinya bisa dilihat dari situ juga. Tidak dari situ bisa juga dilihat dari HP. Tidak dari HP bisa dari foto. Ya, foto itu belum tentu dari HP dia kan. Bisa juga dilihat dari video. Video belum tentu dari HP. Nah, dari sana sudah hal-hal itu adalah saintifik. Bisa juga dilihat dari kimia forensik atau fisika forensik. Kalau peluru kita menggunakan fisika forensik. Baletnya itu dilihat ulirnya berasal dari senjata yang mana. Nah, jadi banyak sekali sebenarnya forensik-forensik yang bisa untuk membuktikan suatu peristiwa. Nah, pertanyaan tadi menohok langsung pada kasus ini. Saya tidak akan menilai, tapi silakan dicek sendiri apakah di dalam berkas itu ada yang terkait dengan forensik-forensik tadi. Ahli, kasus ini kan kasus pembunuhan berencana yang mengakibatkan adanya 7 terpidana seumur hidup. Apa urgensinya penyidik dari pagi-pagi hari atas diri dan aib telah dilakukan BAP sumpah? Apa menurut pendapat? Baik. Sehingga nggak datang ke pengadilan begitu. Baik, saya tidak akan langsung menohok kepada kasus ini ya. Kalau kasus ini saya nanti tidak netral ya. Jadi setiap kasus apa pentingnya tadi terkait dengan masalah forensik tadi? Ya karena apa hasil kerja Polri itu tidak ubahnya hasil kerja juru masak. Yang akan mencicipinya setelah dites di dalam oleh mungkin direktur, oleh siapa, tapi beliau-beliau ini yang akan bermain di pengadilan nanti, beliau-beliau ini. Jadi untuk meyakinkan jaksa penuntut maka harus dilengkapi itu. Yang menyatakan harus itu adalah kami di dalam keluarga penyidik itu, supaya berkas itu tidak bolak-balik, langsung gitu bisa diterima. Kalaupun di istilah kami di P19 kan itu tidak terlalu sering gitu, untuk menambah keyakinan. Apa saja kegiatan dan temuan yang harusnya penyelidik dan penyidik dapat untuk merumuskan terjadinya tindak pidana pembunuhan, sementara pada peristiwa yang diduga pembunuhan tidak ada saksi mata? Jadi begini, pelajaran paling mendasar bagi seorang anggota reserse itu, baik bintara reserse, perwira pertama, pamen sampai dengan senior reserse, adalah definisi daripada penyelidikan. Baru definisi penyidikan. Penyidikan itu apa sih? Upaya yang dilakukan oleh penyidik. Untuk apa? Membuat terang suatu peristiwa. Ini basic sekali. Peristiwanya apa? Kalau peristiwa ini adalah terjadinya ditemukan 1 orang meninggal ya. Yang meninggal 1 ya. Di jembatan flyover. Misal ya. 1-nya masih hidup. Oke, saya tidak langsung ke kasus ini saja. Jadi peristiwanya dulu, ada nggak peristiwanya? Setelah ada peristiwanya, baru dengan alat bukti yang ada ditentukan peristiwa itu pidana apa bukan. Di mana mencari alat bukti? Kami diajari yang namanya triangle evidence, yaitu di TKP. Di situ ada korban, di situ ada saksi, di situ ada barang bukti yang lain ya, seperti misalnya apa? Ada senjata, ada sepeda motor, ada helm,
dan sebagainya, ada HP. Nah, itulah yang nantinya akan berbicara membuktikan bahwa ini pidana. Kalau pidana, pidananya apa? Jadi tidak bisa langsung ditentukan ada peristiwa, misalnya peristiwanya ada penganiayaan atau ada penusukan, baru dicari TKP-nya, baru dicari alat buktinya. Itu tidak bisa. Kita akan kesulitan sendiri nantinya. Ya. Baik, terima kasih. Ahli, kita lanjutkan. Langkah awal apa yang harus dilakukan oleh penyidik reskrim berkaitan dengan diketemukannya korban tindak pidana pembunuhan di lokasi korban pembunuhan tersebut diketemukan? Menurut bagaimana? Tidak mungkin peristiwa itu akan disebut pembunuhan, ya. Karena untuk menyatakan pembunuhan harus tahu dulu peristiwanya. Polisi tidak mungkin dia akan katakan, kecuali tertangkap tangan, ya. Ditemukan misalnya jenazah, entah 2, entah 3, dia suatu tempat. Kemudian polisi tadi atau penyidik tadi akan mencari alat bukti di sekitar TKP. Apa alat bukti? Siapa saksi yang mengetahui? Kemudian saya katakan tadi, ada nggak HP di situ, ada darah di situ, ada senjata di situ, segala macam. Kemudian setelah pulang ke kantor itu diolah. CCTV memberikan tangkapan layar apa. Kemudian dari barang bukti di situ menghasilkan sidik jari apa tidak. Nanti sidik jari itu akan dicocokkan dengan sidik jari lain. Baru dia tentukan setelah gelar perkara, oh ini pembunuhan. Baru dicari siapa pelakunya. Siapa pelakunya itu bukan ditangkap orang baru dicocokkan alat bukti, tapi dengan alat bukti itu kita bisa tahu oh pelakunya ini. Sehingga kalaupun ada gugatan pra peradilan dan sebagainya, ya tidak masalah karena sudah ditemukan alat-alat bukti yang mendukung bahwa dialah pelakunya. Dan ini amanat daripada UHAP kita yang mendefinisikan penyidikan adalah upaya membuat terang suatu peristiwa pidana apa bukan dengan alat bukti yang ada untuk menentukan siapa pelakunya. Jadi siapanya itu paling belakang, kecuali tertangkap tangan. Bagaimana menurut ahli jika sebelumnya atas korban tersebut telah disimpulkan bukan korban dari adanya tindak pidana pembunuhan, melainkan karena kecelakaan lalu lintas, apakah perlakuan tindakan dari penyidik itu sama? Lah, suatu peristiwa dikatakan kecelakaan lalu lintas tentunya tidak begitu saja, ya. Harus ada alat-alat bukti. Alat buktinya apa? Ya bisa korbannya bisa korban luka ringan, bisa luka berat, bisa juga sampai korban meninggal. Kemudian di lokasi itu tentunya harus ada kendaraan atau bekas kendaraan, atau kalau sampai meninggal mungkin ada darah dan sebagainya. Nah, dengan itulah alat-alat bukti yang ada bahwa ini adalah kecelakaan. Dan yang mendefinisikan kecelakaan atau bukan adalah ahlinya. Siapa ahlinya? Ya, yang paling tahu di polisi itu, yang paling berpengalaman adalah personil lalu lintas. Kemudian lalu lintas tentunya tidak bekerja dengan sendirinya. Dia meminta visum. Kemudian dia bisa juga meminta yang namanya physical evidence gitu, dengan atau metallurgy evidence. Misalnya sepeda motor tergores sekian banyak dan sebagainya gitu. Nah, ini dia bisa menentukan, oh ini kecelakaan lalu lintas. Oh ini bukan pembunuhan dan sebagainya. Jadi itu harus dilakukan. Nah, sekarang kalau bukan kecelakaan lalu lintas bisa saja misalnya ada peristiwa lain. Tapi untuk menentukan peristiwa lain tidak bisa ujuk-ujuk, sama saja prosesnya, baik kecelakaan lalu lintas maupun pembunuhan harus didukung oleh alat bukti. Dan alat bukti itu supaya tidak terbantahkan didukung dengan alat bukti forensik. Baik, terima kasih. Dilanjut rekan saya. Saudara ahli, saya ingin bertanya karena saudara ahli sepertinya
menghindar dari pertanyaan pada pokok perkara. Saya ingin bertanya ke hal yang umum dulu. Bila ada anggota masyarakat curiga telah terjadi peristiwa pidana, apa yang harus dilakukan secara prosedur? Mohon diulangi, anggota masyarakat. Bila anggota masyarakat curiga telah terjadi peristiwa pidana, apa yang harus dilakukan? Ya, atas informasi yang diterima itu, Polri selaku penyidik menerima informasi itu, kemudian dia punya tolak ukur. Tolak ukurnya adalah alat bukti. Apakah peristiwa itu betul pidana, apakah betul itu pembunuhan. Mau 1000 orang yang berkata itu pembunuhan, kalau bukan dia yang berwenang, yaitu informasi. Nah, informasi itu harus dibuktikan dengan alat bukti. Ya, kalau tidak ada alat buktinya, ya Polri tidak boleh terbawa oleh informasi-informasi. Ya, Saudara ahli belum sampai sana, saudara. Tapi belum sampai sana, belum sejauh itu. Ya. Jadi pertanyaan saya, ini masyarakat ada mencurigai terjadi peristiwa pidana, dia harus melakukan apa? Lapor ke polisi, ya Pak. Gitu Pak Ali. Jadi hukum di negara kita ini tidak berdasarkan kecurigaan ya, tapi berdasarkan pembuktian, standar pembuktiannya jelas. SOP bekerja pun sudah diatur di dalam guidance book kita, yaitu hukum acara. Silakan siapa yang merasa gitu lapor. Ya, lapor polisi. Ya. Setelah dia lapor polisi ahli, apa langkah yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian dari laporan tersebut? Pertama, menganalisa laporan itu memenuhi syarat apa tidak, unsurnya sudah lengkap untuk melakukan tindakannya apa? Tindakan penyelidikan. Untuk menyelidik peristiwa itu, setelah lengkap, ya minimal 2 alat bukti baru ditingkatkan menjadi penyidikan. Sepengetahuan ahli, kegiatan penyelidikan itu apa saja? Lingkup ruangan penyelidikan. Penyelidikan itu sebelum dilakukan penyidikan. Ya, lingkup kegiatan penyelidikan. Kegiatannya untuk ternyata misalnya kita mencari alat-alat bukti, menambah informasi, itu masih dalam penyelidikan. Informasi yang kita terima mungkin dari si A telah terjadi ini, kan polisi kan harus mencari informasi-informasi lain, siapa yang melihat, siapa yang mendengar, siapa, segala macam lah yang nantinya akan ditingkatkan untuk diperiksa menjadi saksi. Ya. Kalau sudah memeriksa saksi, surat pro justisia itu sudah penyidikan. Kapan menjadi penyidikan? Ya, manakala sudah pro justisia. Kapan pro justisia? Manakala minimal 2 alat bukti. Oke. Jadi ahli, pada perkara ini Aibtu Rudiana telah membentuk tim bersama Gugun Gumilar, Andi Saprudin, Dodi Irwanto dengan melakukan mendatangi TKP Peroper, kemudian mendapat informasi dari Ab dan Dede, kemudian melakukan tindakan penangkapan kepada 8 orang, Sudirman, Suprianto, Jaya, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Aldi dan Saka Tatal. Dan kemudian menangkap mereka, membawa mereka ke Polres Kota Cirebon, melakukan interogasi juga penyiksaan terhadap 8 orang tersebut. Tanpa ada didahului adanya laporan polisi, tanpa adanya surat perintah penyelidikan, tanpa ada surat perintah penangkapan. Apakah perbuatan seperti ini dapat dibenarkan di kepolisian, di Polri? Saya tidak langsung menjawab karena ini sudah langsung ke kasus ya. Ya. Tapi apa yang benar terjadi kalau seperti itu, silakan dilaporkan kepada Polri. Dalam hal ini, apakah ke Polda Jawa Barat, apakah langsung ke Mabes Polri, dan Mabes Polri harus bertindak atas laporan itu. Tapi secara general, ya, secara umum, bukan pada menohok pada kasus Cirebon, bukan pada kasus Rudiana, bahwa ada, tadi sudah saya jelaskan kalau nggak salah dari awal tadi, tertangkap tangan dengan tidak tertangkap tangan. Kalau tertangkap tangan itu siapapun boleh menangkap, diserahkan kepada yang berwenang. Kalau tidak tertangkap tangan ada aturannya sudah saya jelaskan tadi. Ya, kan ahli 35 tahun
ya menjadi penyidik. Pertanyaan kami, apakah hal seperti itu dibenarkan selama ahli menjabat dengan jabatan terakhir Kabar Eskrim? Saya katakan bahwa apapun yang dilakukan yang menyimpang dari UHAP, hukum acara, itu guidance book yang paling besar, termasuk menyimpang dari keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan penyidikan alat bukti, apapun yang menyimpang dari Kapolri atau peraturan Kapolri terkait dengan masalah penyelidikan dan penyidikan, ya tentunya tidak dibenarkan oleh siapapun, dimanapun dalam lingkup Polri, bukan hanya di Cirebon saja ya, seluruh itu tidak boleh. Nah mungkin kalau bagaimana terjadi di Cirebon, ya saya sudah katakan seluruh Indonesia tidak boleh seperti itu. Nah apakah mungkin hal itu terjadi? Yang namanya satuan yang besar, Polri itu 400.000 lebih gitu. Anggota reskrimnya 100.000 lebih. Ya mungkin saja, saya tidak berani menyatakan tidak mungkin terjadi. Ya semuanya serba mungkin gitu. Ya. Pada perkara Sakatatal ini, Pak Ahli, dari putusan yang ada bisa kita baca bersama. Sebagai tadi mana ahli singgung soal scientific crime investigation, di pada 3 perkara nomor 16, 3 dan 4 tidak ada bukti sidik jari, tidak ada bukti DNA, tidak ada bukti CCTV, tidak ada hasil lab, tidak ada hasil handphone atau percakapan, tidak ada juga foto. Dengan banyaknya yang kosong dari scientific investigasi ini, scientific crime investigation ini, kalau dalam posisi ahli sebagai penyidik, apakah perkara dengan perkara pembunuhan atau pemerkosaan yang tidak didukung oleh scientific crime investigation bisa naik ke tingkat penyidikan? Pertanyaan ini karena sudah menohok pada kasus, tidak saya jawab, tapi saya yakin ini dicatat oleh Yang Mulia. Ya. Jadi biar Yang Mulia yang mencatat, yang meneruskan pada itu. Saya akan berupaya untuk tidak sampai ke to the point kasusnya. Oke. Saudara ahli, apabila dalam suatu perkara pembunuhan ada dilakukan oleh lebih dari 1 orang, ya, dilakukan oleh 10 orang, kita nggak sempurnakan sebagaimana kasus 10 orang, sementara ada 3 lainnya berstatus DPO. Pembunuhan itu kemudian dirumuskan sebagai 340 pembunuhan berencana, namun unsur perencanaan dan mens rea dilekatkan semua pada DPO. Ketika 7 tersangka diperiksa sehingga sampai dengan proses kasasi itu terbukti bersalah. Kemudian hari kepolisian menyatakan 3 DPO itu fiktif, sementara unsur perencanaan 340-nya ada pada 3 DPO termasuk mens rea yang motif. Atas hal tersebut, pendapat ahli, apakah unsur 340 yang telah menjebloskan 7 terpidana lainnya itu masih terpenuhi dengan dinyatakannya oleh polisi sendiri bahwa DPO itu fiktif? Kan tidak langsung kepada kasus ya, ahli. Tidak disebut, nggak disebut. Tidak ada, saya tidak menyebut nama. Contoh kasus, jadi Ya, begini. saya tidak menyebut nama. Saya lebih general lagi ya. Pembunuhan itu kalau pembunuhan berencana kan ada peran masing-masing ya. Peran masing-masing itu A sebagai ini, B sebagai ini, kemudian untuk menentukan berat ringannya hukuman. Nah sekarang kalau pelaku utama justru otak daripada pelaku itu justru tidak ada atau fiktif,
Nah, yang lainnya bagaimana gitu kan? Yang utama saja fiktif, yang merencanakan yang fiktif gitu. Ya ini pelaku lainnya yang fiktif juga gitu. Tapi bukan kasus ini ya. Nah, Jadi nyarinya bagaimana itu seperti apa maksudnya ahli? Bisa dijelaskan nggak? ya pelaku utamanya nggak ada, yang berperan membunuhnya nggak ada, yang berperan merencanakan nggak ada. Ya. Ya pelaku lainnya ya nggak ada juga gitu kan. Ya. Ya. Saya tambahkan lagi. Apabila di suatu kasus itu yang sudah dinyatakan terbukti dengan keterangan saksi-saksi sudah dihadirkan dalam persidangan yang memberatkan para tersangka sehingga mereka menjadi terpidana. Kemudian para saksi diantaranya itu mencabut keterangannya dan menyampaikan keterangan yang dulu diberikan ketika di persidangan yang membuat para pelaku dipidana adalah keterangan palsu. Apakah dengan hal ini peristiwa yang dinyatakan sebagai peristiwa pidana itu masih dapat dipertanggungjawabkan atau mempunyai nilai akuntabilitas di konteks penyelidikan dan termasuk proses peradilan? Hukum acara kita telah memberikan suatu jalan ya, satu gate, gerbang. Kalau terjadi peristiwa seperti itu, bagi siapa yang merasa dirugikan, baik langsung atau melalui penasihat hukumnya, advokat dapat melakukan kalau dia sudah punya kekuatan hukum tetap, yaitu peninjauan kembali. Kalau belum sampai ke level itu kan ada pintu kasasi, ada pintu juga banding. Ya. Ya, jadi apa yang disampaikan tadi, nah itu menjadi pertimbangan oleh majelis untuk apakah keberatan daripada tersangka yang tadinya sudah menjadi terpidana pada level mana itu untuk dipertimbangkan. Nah, tergantung bukti-bukti yang diajukan serta dalil-dalil yang disampaikan. Ya. Oke, ahli, saya ingin tanya, saya tidak menyebut kasusnya ahli ya, supaya ahli tidak keberatan menjawab. Kalau pada suatu kasus ya, pada suatu kasus pidana, perkara pidana pembunuhan, saya tidak menyebutkan wilayah dan nama. Ya. Ya. Termasuk juga di dalamnya ada pemerkosaan, tetapi tidak didukung oleh bukti saintifik berupa sidik jari, berupa hasil lab, berupa DNA, berupa CCTV, ya, berupa hasil percakapan di handphone, dan tidak ada juga bukti foto kamera. Apakah perkara seperti itu bisa atau layak atau memenuhi syarat untuk kemudian dinyatakan lengkap P21? Kita nilai alat bukti yang lain kan, urutannya 184 itu paling atas keterangan saksi. Ya. Apakah keterangan saksi itu simetris, sama semua? Ya. Berarti dia tidak cacat. Setelah tidak cacat, apakah keterangan saksi ini didukung atau bersesuaian dengan alat bukti yang lain? Ya. Kalau tidak bersesuaian dengan alat bukti lain, apalagi satu sama lain sudah saling bertentangan, maka keterangan saksi itu lemah sekali. Ya. Oke, masih ada pintu berikut, yaitu keterangan ahli. Ya. Nah, keterangan ahli ini terkait dengan keahlian apa dia? Misalnya, dia ahli di bidang fisika forensik yang akan melihat bulat itu alur senjata. Dia menyatakan bahwa peluru ini berasal dari senjata ini. Maka itu bisa dengan keterangan ahli. Keterangan ahli tidak cukup dengan itu, dengan dia ngomong saja, tapi harus didukung dengan keterangan yang lain, dengan surat. Apakah keterangan yang lain lagi? Dengan keterangan terdakwa. Tapi kalau keterangan terdakwa sudah tidak ada atau dia tidak mengakui, keterangan ahli tidak ada, surat tidak ada, yang ada hanya keterangan saksi. Keterangan saksi pun sudah tidak simetris, tidak didukung alat bukti yang lain, yaitu lemah namanya. Artinya tidak layak untuk jadi
dinyatakan P21 lengkap? Layak apa tidaknya yang menilai beliau-beliau ini. Oh. Karena yang akan bermain di lapangan beliau yang akan menghadapi yang mulia. Beliau yakin apa tidak gitu. Terima kasih, ahli. Tambahan sedikit ahli. Sebagai mantan Kabar Reskrim, di situ kan ada berbagai unit, ada unit-unit ini, direktorat ini dan sebagainya. Kita tahu bahwa kasus pembunuhan itu misalkan ditangani oleh Reskrim lalu di unit lain ketika ada kejadian, dia katakanlah unitnya narkoba, lalu dia membawa yang diduga adalah pelaku, diinterogasi, lalu dipukuli, disiksa, kemudian setelah disuruh mengaku, dia kemudian membuat LP. Apakah dibenarkan secara aturan kepolisian menurut ahli mantan Kabar Reskrim? Tadi sudah saya jelaskan bahwa yang tidak semua polisi berwenang menangkap. Tadi sudah saya ceritakan bahwa untuk melakukan suatu perbuatan itu sudah ada aturannya, guidance booknya, mulai dari hukum acara sampai dengan peraturan Kapolri. Saya kira sudah tadi. Baik, cukup, terima kasih. Cukup Yang Mulia, silakan. Yang Mulia, selamat siang Pak. Selamat siang. Sore, terima kasih sudah hadir. Saya akan bertanya Pak terkait penyidikan ya Pak ya. Yang ingin saya tanyakan, yang menjadi penyidik ketika menerima pelaporan ya Pak ya, laporan dari masyarakat. Ya. Yang menjadi acuan menerima laporan itu apakah boleh semua warga masyarakat ya, tanpa melihat apakah misalnya seperti saya misalnya sebagai jaksa, kemudian saya mengetahui ada suatu tindak pidana, saya melaporkan kepada polisi, tidak Pak ya? Nah, apakah diperbolehkan? Semua orang boleh melapor ya. Kalau mengadu tidak semua orang, karena delik aduan kan ada aturannya. Baik. Tapi kalau melapor itu siapapun Boleh melapor ya Pak ya? Iya. Baik. Kemudian ketika kita melakukan pelaporan, kita melaporkan suatu peristiwa kepada polisian, gitu kan? Apa saja persyaratan yang harus kita bawa? Apakah berikut alat bukti langsung kita bawa, gitu kan? Karena kan sepengetahuan saya, ketika kita melaporkan sesuatu itu di sana itu ada pasal apa yang dikenakan, kemudian siapa saja yang menjadi saksi, siapa pelapor, begitu kan Pak ya? Nah, persyaratan apa Pak yang harus dibawa untuk melengkapi pelaporan dari kami, misalnya pelaporan dari masyarakat misalnya? sesuai dengan kapasitas masyarakat. Kalau dia misalnya ada suatu kecelakaan atau ada suatu pembunuhan atau ada suatu penganiayaan, dia kan terbatas sekali alat bukti atau pengetahuannya kan. Dia hanya melaporkan, Pak, telah terjadi orang ditusuk di pasar. Nama yang menusuk saya tidak tahu, nama yang ditusuk saya tidak tahu, tapi kelihatannya tubuhnya tinggi, di tangan kanannya ada tato, nusuknya itu pakai belati, rambutnya keriting. Kalau polisi nanya, apa bukti yang Anda punya lain lagi? Ya itu aja Pak yang saya ketahui. Tidak masalah. Tidak masalah. Artinya dengan alat bukti yang demikian itu bisa melapor, kemudian Ya. tadi Bapak ahli sampaikan bahwa setelah mendapat pelaporan itu kemudian dilakukan penyelidikan, Iya, dibuat tim, iya. penunjukan penyidik ya Pak? Iya, untuk tindak lanjut dilakukan penyelidikan. Betul setelah terjadi peristiwa itu, selain bapak atau ibu yang melapor tadi, ada lagi apa tidak yang melihat? Kemudian di tempat itu apa iya tercecer darah? Apa iya ada belati yang jatuh? Apa iya ada dompet yang tertinggal? Apa iya ada HP yang tertinggal? Nah ini dikumpulkan. Jadi tidak perlu yang melapor itu harus lengkap, termasuk ada aturannya tidak perlu harus berpakaian lengkap. Baik. Bersandal jepit pun boleh. Terima kasih Bapak. Nah terkait pelaporan tersebut ya, ketika kita melakukan pelaporan, artinya ketika masyarakat melakukan pelaporan, kan diminta pasal-pasal yang dilaporkan oleh kita itu apa, ya Pak ya, oleh masyarakat itu apa, ahli. Nah, apakah pasal-pasalnya itu berdasarkan penyelidikan dari penyidik, kemudian apakah bisa ada penambahan pasal atau pengembangan pasal? Pasal itu yang melapor itu kan misalnya ada orang jualan di pasar ya,
boro-boro dia tahu pasal, jenis kejahatannya pun dia nggak tahu. Baik. Jadi pasal itu tidak dimasukkan seketika itu. Yang penting dia melihat ada orang apa namanya tadi nempeleng orang atau ada orang nusuk orang. Apakah itu penganiayaan, apakah itu pembunuhan atau percobaan pembunuhan, ya hasil pengembangan dari polisi. Setelah itu pun masih bisa berkembang ya. Polisi kan koordinasi sama yang akan bermain di pengadilan dengan jaksa penuntut yang sudah ditunjuk. Benar nggak kami sudah menentukan pasal ini dengan ini, kan masih bisa berkembang. Baik, artinya kan dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik, kemudian bisa timbul pasal-pasal baru atau pasal-pasal lain. Iya. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan, prosedur untuk bahwa itu penyidik melakukan melakukan penyidikan di tingkat kepenyidikan, kan ada yang namanya SPDP. Iya. Kemudian selanjutnya dikirim kepada kami. Iya. Nah, yang saya ingin ketahui Pak, untuk menuju kepada SPDP yang dikirim kepada kejaksaan, nah prosedural untuk maju ke sana itu apakah dilalui gelar perkara? Jelas. Atau misalnya untuk menetapkan suatu tersangka itu apakah dilakukan gelar perkara? Mohon izin bisa menjelaskan. Harus, karena penyidik ini kan pikiran satu orang. Kalau penyidik langsung melaporkan itu nanti kepala unitnya, kasatnya nggak kerja dia. Ya harus gelar perkara, tapi gelarnya sampai pada level apa tergantung perkaranya. Oh, tergantung kepada kepala. Kalau perkaranya biasa-biasa mungkin cukup sampai di Polres itu mungkin kasat dipimpin oleh Wakapolres. Kalau dia sudah perkaranya besar sekali, mungkin dan Polda turun, Wasdik Polda turun, tergantung ya. Baik, terima kasih. Kemudian gini ahli, apa prosedur ketika di daerah, misalnya di suatu daerah ada suatu tindak pidana? Karena kami ada menangani beberapa perkara itu, ada pelimpahan dari Polres kepada Polda Jawa Barat. Nah, apa prosedur pelimpahan dari Polres kepada Polda Jawa Barat? Nah, apa yang menjadi tolak ukurnya? Kemudian apa yang menjadi persyaratannya? Terus mengapa harus ditarik oleh Polda Jawa Barat? Apakah ada kriteria tertentu? Mohon dijelaskan. Oke, jadi peralihan perkara ya yang mengenai. Baik, ya. Bisa dari Polres dialihkan ke Polda, bisa juga dari Polda diturunkan ke Polres, serba mungkin itu. Nah, pertama tergantung perkaranya. Maksud tergantung perkaranya, kalau perkara itu misalnya di suatu kabupaten atau di satu kota tidak terlalu besar, itu akan menimbulkan kegaduhan, itu bisa saja Polda menariknya. Atau satuan setempat, Polresnya bisa melimpahkan ke Polda dengan berbagai alasan. Nanti pelimpahannya pengadilan yang menyidangkan tergantung lokus delikti daripada perkara itu. Baik, kalaupun misalnya Pak, apakah ada perkara dari daerah ditarik ke Polda Jawa Barat terkait kompetensi wilayah mengadili? Karena Polda Jawa Barat menangani perkara Provinsi Jawa Barat. Iya. Artinya seperti itu ya Pak? Iya. Nah, apakah untuk penanganan perkara yang satu tempus dan lokusnya ada di beberapa tempat, kemudian ditarik ke Polda Jawa Barat, apakah itu banyak Pak ditangani sepanjang Bapak? Ada beberapa, tahun. misalnya yang menyangkut wilayah antara Jogja dengan Semarang. Di Klaten itu dekat sekali dengan Jogja, dekat sekali dengan Jawa Tengah. Bisa itu ditarik ke markas besar, satuan lebih tingginya. Atau antara dua Polres yang berdekatan ditarik ke Polda, bisa. Tetapi penyelesaian kasus itu kemana tergantung TKP-nya. Diserahkan artinya ke kejaksaan, mana dari kejaksaan itu tentunya menyerahkan ke pengadilan mana. Pengadilannya adalah sesuai dengan lokus delikti daripada perkara itu. Artinya beberapa wilayah kabupaten juga, kalau tempus lokusnya di beberapa wilayah kabupaten, artinya bisa ditarik ke Polda Jawa Barat. Baik. Nah kemudian yang ingin saya tanyakan lagi terkait perkara laka lantas Pak, izin. Sepengetahuan saksi, ketika menangani
mohon maaf, sepengetahuan ahli terkait perkara laka lantas, apabila terjadi suatu perkara laka lantas yang pertama kali dilakukan oleh tim dari polisi laka lantas, itu apa Pak? Apakah memfoto lokasi, kemudian memfoto korban, atau seperti apa Pak? Mohon izin penjelasan.